When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Menghitung Kerugian Perusahaan. Rekan-rekan semua, menghitung kerugian perusahaan akibat adanya satu risiko yang menimpa satu perusahaan ditanyakan oleh salah seorang mahasiswa peserta kuliah daring. Mahasiswa tersebut ingin tahu bagaimana cara menghitung kerugian akibat dari suatu risiko. Pertanyaan tersebut menarik untuk dijadikan topik bahasan dalam diskusi ini. Saya memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar bertanya tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Pada saat ini, mereka sedang belajar tentang manajemen risiko. Pada pertemuan yang ke-10, mereka diskusi tentang exposure. Pertemuan ke-10 merupakan pertemuan kedua setelah mid-test. Artinya, para mahasiswa sudah mulai mengerti apa yang mereka pelajari tentang manajemen risiko. Mereka mulai mempunyai database tentang materi pelajaran yang diberikan. Dengan adanya pertanyaan dari mahasiswa, mereka akan terbuka wawasannya terhadap kedalaman materi yang mereka peroleh. Mendengar jawaban dari dosen merupakan tambahan pengetahuan di luar kelas daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ensinti Awisa Fitri dengan NIM 10118110070. Sesuai dengan tugas yang Bapak berikan di sesi 10, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara yang digunakan perusahaan dalam menghitung dasar nilai kerugian dalam manajemen risiko. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Cindy, cara menghitung kerugian perusahaan dari sebuah risiko dapat dijelaskan melalui sebuah contoh. Pembangunan ruas jalan layang Jakarta-Bandung ada yang roboh akibat bencana alam. Untuk menghitung kerugian jalan layang yang roboh tersebut, digunakan besaran anggaran proyek yang disetujui dalam kontrak pembangunan ruas jalan itu, ruas jalan layang. Sebagai contoh, besaran kontraknya adalah 150 miliar rupiah. Maka kerugian perusahaan akibat gagalnya pembangunan tersebut sebesar 150 miliar. Pihak kontraktor tidak dapat dituntut untuk tetap membangun proyek tersebut, karena biasanya dalam suatu kontrak pembangunan proyek atau apapun akan tidak menjadi tanggungan pemborong bila terjadi bencana alam atau force majeure. Demikian jawaban dari saya, rekan Cindy. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Izin bertanya, Pak. Dalam manajemen risiko, terdapat 3 faktor risiko, yaitu frekuensi, ukuran, dan kerentanan. Bisa dijelaskan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Arif, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang faktor risiko yang terjadi diakibatkan oleh frekuensi, ukuran, dan kerentanan. Mari kita lihat
tentang faktor frekuensi. Sebagai contoh, roda-roda yang terpasang pada sebuah mobil yang digunakan untuk angkutan barang, mobil tersebut setiap hari digunakan untuk mengangkut barang dari Bandung ke Jakarta, PP. Mengingat pemakaian kendaraan tersebut rutin, maka frekuensi roda berputar pada mobil tersebut sangat banyak. Sehingga akan timbul ban akan cepat tipis. Resiko yang mungkin terjadi adalah roda dapat bocor dan mudah meletus kena paku. Tentang faktor ukuran. Sebagai contoh, koper bagasi ukurannya sudah standar. Ada 3 ukuran, yaitu koper kecil, koper besar, dan koper ukuran oversize. Koper kecil digunakan untuk membawa barang yang dapat masuk kabin pesawat. Sementara koper besar digunakan untuk membawa barang-barang yang diletakkan di bagasi pesawat. Sedangkan koper yang oversize digunakan untuk membawa barang-barang yang diletakkan khusus di pesawat. Jadi koper oversize ini merupakan koper yang ukurannya melebihi ukuran standar, sehingga perlu penanganan khusus. Karena fasilitas yang tersedia biasanya ukurannya standar. Sementara untuk faktor kerentanan, suatu barang yang mudah pecah, terbakar dan meledak merupakan barang yang rentan. Maka untuk menghindari risiko tersebut, di pesawat terbang ada satu peraturan atau regulasi yang melarang barang-barang yang mudah pecah, bocor, dan terbakar tidak boleh dibawa dalam pesawat terbang. Karena hal ini dapat berakibat bahaya bagi pesawat yang sedang terbang. Demikian jawaban dari saya, rekan Arif. Semoga dapat memperjelas keinginan tahuan Anda. Selanjutnya, bila sharing ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.